Di tengah gerimis yang datang membasahi sebuah jalan, aku melihat seorang ibu-ibu yang sedang menggendong anak kecil, tertatih-tatih berjalan menepi untuk menghindar dari guyuran hujan. Entah apa yang ada di benakku, aku coba untuk menghampirinya. Kulihat ibu itu membawa sebuah kresek yang isinya adalah beberapa setelan baju. Ternyata itu adalah baju daripada anak tersebut yang kisaran di antara usia 3 atau 4 tahun. Kemudian aku tanya kepada ibu tersebut bahwasanya ibu tersebut adalah seorang janda yang menghidupi 3 orang anaknya, dan yang paling kecil dibawa dia untuk mengais rezeki di pinggir jalan. Beliau adalah sosok yang menurut aku sama persis sekali dengan sosok ibuku. Dari usia sampai wajahnya pun agak begitu mirip. Kemudian aku bertanya lebih dalam lagi tentang status single parentnya. Kenapa dia bisa single parent dan kini berada di pinggir jalan untuk mengais rezeki. Kemudian ibu tersebut menjawab bahwa dia telah bercerai dengan suaminya yang meninggalkan anak-anak itu dikarenakan karena wanita lain. Kemudian dia mencoba untuk hidup bersama dengan ketiga anaknya. Anak yang paling besar adalah usia kisaran 17 tahun yang kini sudah menuju ke sekolah menengah pertama, ya. Kemudian yang keduanya adalah kisaran SD, dan ini yang dibawa ini adalah yang paling kecil, usia 3-4 tahun. Aku tanya kembali lagi, gimana kehidupan ibu sebelumnya, biar tinggal di mana atau apa yang ibu lakukan sebelum mengais rezeki di pinggir jalan ini. Sebenarnya ibu tersebut adalah seorang pekerja pabrik, ya, di sebuah perusahaan di daerah Karawang. Dia adalah seorang pekerja pabrik yang kemudian setelah perceraian dia merasa frustasi dengan keadaan dan akhirnya dia meninggalkan keadaan yang di sana untuk hijrah ke Jakarta, ya, untuk mencari pekerjaan. Dan setelah di Jakarta, ternyata bukan pekerjaan yang didapat, tapi hanya sebuah kebohongan belaka. Ketika dia diajak bekerja di Jakarta sama seseorang, dia hanya dipekerjakan sebagai seorang penjaga karaoke, seperti itu. Karena dia sudah nggak mau, maka dia memutuskan untuk mencari yang halal, katanya. Seperti dia mengais rezeki dengan membawa dagangan, ya. Kalau yang saya lihat, beliau ini membawa satu kresek juga, satu kantong tisu, ya. Dia jual di pinggir jalan sambil mengasong, sambil juga mengasuh daripada anak yang kecil. Lalu aku tanya, apakah ibu merasa bersyukur dengan keadaan yang sekarang? Terus ibunya bilang bahwa saya bisa lebih bersyukur sekarang, Mas,
Karena dengan keadaan seperti ini, saya bisa tahu bahwa kehidupan dunia itu memang tempatnya capek dan lelah. Untuk menghidupi ketiga anaknya itu memang butuh perjuangan yang keras. Gak gampang memang untuk menjadi seorang ibu yang mengurusi daripada ketiga anaknya dengan biaya yang sekarang Mas tahu sendiri kan, kata ibu tersebut. Kemudian saya menjawab bahwa saya bertanya kepada ibu tersebut bahwa terus dengan menghidupi ketiga anak ibu tersebut gimana? Ya untung saja katanya anak yang anak yang paling dua itu, yang paling besar itu sudah ada yang membiayai daripada orang tua asuh. Ya, jadi ada orang dermawan yang mau membiayai, membekali daripada anaknya supaya bisa sekolah, bisa mendapatkan ongkos buat sekolah. Jadi saya hanya mikirin anak saya yang paling kecil ini aja, Mas, kata ibu tersebut. Terus sekarang apakah ibu menyesali dengan kehidupan ini? Kalau dibilang menyesal, ya gimana Mas, ya memang keadaan, kata ibu tersebut. Karena katanya kalau kita menyesal pun juga keadaannya sudah seperti ini, Mas. Ya mau diapain lagi? Yang penting adalah anak saya sudah bisa sekolah, ya kan? Saya alhamdulillah dengan berdagang tisu, penghasilan walaupun nggak besar tapi cukuplah buat makan. Yang terpenting adalah, intinya adalah saya sudah bisa mau bersyukur, Mas. Dengan saya bersyukur, maka kehidupan saya ya walaupun nggak kaya, nggak akan menjadi kaya dagang tisu di pinggir jalan ini, setidaknya ini bisa buat makan saya sehari-hari. Yang terpenting adalah anak saya sudah sekolah dan bisa sekolah, dan ada orang yang baik untuk membiayai daripada kedua anak saya. Tinggal saya ngurusin untuk anak saya yang paling kecil aja. Kemudian saya bertanya bahwa terus untuk tempat tinggal ibu gimana? Alhamdulillah kebetulan saya sudah punya rumah, Mas. Dari hasil saya kerja di pabrik, walaupun itu jerih payah, bukan jerih payah mantan suami, tapi saya secara diam-diam ngumpulin memang buat anak saya tadinya. Akhirnya saya belikan rumah di daerah pinggiran Jakarta. Alhamdulillah rumah sekisaran 30 meter lah, Mas. Saya sudah punya rumah. Kalau gitu terus kemudian saya menjawab bahwa alhamdulillah Bu ya, untung ibu sudah punya rumah ya. Ya gitulah, Mas. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan cara kita bersyukur bahwa sesungguhnya Tuhan itu sebenarnya adalah memberikan ujian kepada kita itu sebenarnya pasti sesuai dengan kemampuan kita, kata seorang ibu tersebut. Dan aku jadi terenyuh ya mendengar apa yang dibilang sama ibu tersebut, bahwa ini loh pelajaran buat kita bahwa setiap masalah yang Tuhan kasih buat kita, apapun kita, jangan pernah disesali, karena Tuhan bukan menghukum kita, tapi Tuhan sedang menguji kita. Ya, dengan bersyukur maka rezeki akan ditambah. Sebenarnya bukan seberapa banyaknya kita menikmati rezeki atau apapun rezeki kita, tapi seberapa banyak rasa bersyukur kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, terutama untuk masalah rezeki. Jadi ini saja sahabat, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semua. Salam dari saya, Firdaus Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.